Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nya Marwulan. Saya akan sedikit memaparkan materi tentang stres. Sebelumnya, apa sih stres itu? Ya, jadi stres itu merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, ataupun suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau tidak bersemangat. Ada dua macam stres, yaitu yang pertama stres yang sehat. Jadi stres yang sehat ini apabila kita menerima adanya ancaman akan mengakibatkan respon biologis dengan tujuannya supaya kita lebih waspada lagi. Kemudian setelah adanya respon biologis itu adanya kewaspadaan yang dapat meningkatkan imun daya tahan tubuh kita. Karena imun tubuh kita baik atau meningkat, maka kita lebih siap dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Kemudian secara psikologis itu juga merespon yang pertama, yaitu berpikir yang dapat menyebabkan munculnya kecemasan ini itu bentuk kekhawatiran pada hal-hal yang belum terjadi. Tujuannya agar kita lebih antisipasi terhadap ancaman tersebut. Yang kedua adalah stres yang tidak sehat. Yang pertama itu adanya respon biologis yang berlebihan dan lama, itu justru menurunkan imun tubuh kita gitu. Karena respon tubuhnya itu terus menerus dan tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga itu mengakibatkan capek yang berlebihan dan lelah yang terlalu. Yang kedua adanya overthinking ini tidak bisa mencari suatu solusi dan tentunya tidak melakukan suatu tindakan, sehingga masalah yang kita hadapi itu tidak terselesaikan, tapi malah bertambah, dapat mengakibatkan depresi. Tentunya tanda-tanda depresi itu bisa semacam sulit tidur, nafsu makan kurang, tidak bisa konsentrasi, itu juga termasuk. Kemudian apa sih solusi yang harus kita lakukan? Bagaimana gitu cara agar stres kita itu stres yang baik? Jadi yang pertama, atur emosi dulu. Atur emosi ini biasanya itu dilakukan dengan relaksasi sebelum melakukan suatu hal yang menurut kita itu ancaman atau masalah bagi kita. Relaksasi ini bisa dilakukan misalnya dengan cara tarik nafas, buang nafas, begitu. Kemudian yang kedua adalah katarsis. Ini secara psikologis ya, mengatur emosi agar tidak mengendap di dalam ketidaksadaran. Biasanya dilakukan dengan bercerita dengan orang lain, curhat dengan orang lain, atau melakukan me time tersendiri. Misalnya jalan-jalan sendiri, mungkin ada yang mager-mageran, tidur, me time gitu kan. Nah, itu juga termasuk ke katarsis. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.